baju di sini semua. Gitu. Kita semuanya yang saya hormati, perwakilan guru, yang terkasih anak-anak semuanya, selamat datang di Wisma Tunaganda Parsi Gunung. Perkenalkan saya Ibu Kristanti atas nama yang bertanggung jawab di balik itu Bapak. Anak-anak semuanya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak bahwa doa orang tua itu pastinya kalian menjadi anak yang baik ya Pak ya. Anak yang baik, anak yang berbudi luhur, anak yang bla bla bla, semuanya serba baik gitu. Itu semua motivasi buat kalian agar kedepannya apa yang orang tua dari pihak guru sekolah harapkan terwujud. Tapi itu juga tergantung dari diri kalian sendiri. Sekarang itu banyak orang pintar, tapi yang banyak juga yang keblinger saya. Jadi semoga kalian nantinya menjadi orang pintar, yang attitude-nya bagus, yang kalau berpikir itu lebih luas, lebih nanti kalau saya melakukan hal-hal yang begini akibatnya apa, nah itu difikirkan. Ya yang namanya hindari, yang namanya ini sedikit ibu kayak kemarin ibu dengar aja di TV itu, hindari bullying, hindari pertarungan atau perkelahian dengan sesama geng ya Pak ya. Tapi saya yakin kalau anak-anak yang sekolah ini nggak ada. Amin. Ibu itu miris kadang. Untungnya ibu nggak punya anak yang zaman sekarang gitu ya Pak ya. Karena ibu udah berkeluarga cuma satu, udah nggak mikirin kasus-kasus yang sering sih. Makanya ibu alergi banget yang namanya lihat di TikTok, di Instagram itu, takut dengan kondisi-kondisi yang kok anak sekarang gampang banget terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Doa ibu semoga kalian semua tidak seperti itu. Amin. Dan saya bahwa kalian saat ini menjadi diri kalian normal secara fisik, kecerdasan yang luar biasa. Tidak semerta-semerta kalian itu berdiri sendiri, tidak. Ada orang-orang yang mendoakan orang tua, yang berusaha keras bekerja untuk kelanjutan pendidikan kalian. Ada para dewan guru yang membina kalian, mendidik kalian menjadi anak-anak yang pintar. Jangan disia-siakan, karena apa? Kesempatan tidak akan datang dua kali. Nah kalian tuh generasi muda nih Pak ya, yang kalau kalian pun nanti pintar juga didasari dengan attitude yang baik, dengan hati yang baik. Nah kebetulan karena apa ibu berbicara seperti itu, hal-hal yang kalian nikmati tidak dinikmati oleh teman-teman kalian yang ada di sini. Kenapa? Mereka dilahirkan, diciptakan sama oleh Allah, tapi secara kondisi fisik, mental semuanya cacat. Ya, bagaimana Mas Rusdi di usia 5 tahunnya hanya gelap saja yang dia tahu, di mana Mas Maman di usia 45 tahun hanya duduk saja yang dia bisa lakukan. Yang itu dia tidak bisa melakukan seperti kalian. Ya, tapi kalau untuk motivasi belajar, motivasi berlatih untuk dirinya sendiri sudah mereka lakukan berpuluh-puluh tahun seumur hidup mereka. Dan yang tragis lagi, mereka juga kemudian dilupakan oleh orang tuanya. Setelah dititipkan mereka baik-baik di sini di usia dini, mereka kemudian ditinggalkan begitu saja oleh keluarganya. Di sini sampai meninggal saya, sampai meninggal. Bahkan anak-anak yang usianya sudah 40 tahun sudah tidak pernah ditengok orang tuanya. Yang sekarang pun setelah COVID banyak orang tua yang menghilang dari peredaran ibu. Saya nggak tahu orang tuanya kena COVID apa-apa karena nggak bisa dihubungi. Tuh kan kasihan. Kemudian ibu juga menerima titipan dari dinas sosial, dari lembaga-lembaga pemerintah, anak-anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Sudah cacat, dibuang pula. Kalian masih bersyukur nggak? Bersyukur. Walaupun kalian kadang tidak punya ibu, tidak punya ayah, tapi orang tua kalian masih bekerja untuk kalian semua, masih melindungi kami, kalian masih pulang di rumah, masih ada makan yang harus dimakan. Bersyukur saya. Jadi jangan lakukan hal-hal yang itu membuat orang tua kecewa, orang-orang yang mendampingin kalian kecewa. Karena apa? Semua kalian butuh doa. Nah, ya Pak nggih, pintar pun kalau nggak ada doa baik dari orang sekitar kalian, kalian nggak menjadi anak yang luar biasa. Nanti kalian ketemu dengan anak-anak ibu yang kondisinya ya tunanetra, ya tunarungu, ya tunawicara, ya lumpuh, ya bla bla semuanya. Yang terberat mereka juga mengalami hambatan motorik sayang. Kalau Allah menciptakan kalian secara motorik kalian sesuai dengan usianya. Di sini SMA nggih Pak nggih. Diajar SMP ya, di sini diajari apa-apa sudah sesuai dengan usia. Anak-anak kami tidak.
di usia 30 bahkan ada anak 40, 50 yang tidak tahu mereka harus berbuat apa. Harus dilatih terus, harus diajari terus. Makanya untuk anak-anak semua nih, cowok-cowok ini yang gampang banget tersulut emosinya, hati-hati dengan namanya perilaku ya. Ada ungkapan kalian kalau rame-rame itu berani, tapi kalau satu lawan satu mesti takut, itu yang ibu heran gitu. Karena rombongan itu salahnya ya. Hati-hati karena kecacatan permanen seperti ini juga bisa diderita oleh kita kapan saja. Ibu punya satu kasus, kebetulan kakak Dery ini tidak karena nakal sayang, tapi dia sekolahnya di Cisalak waktu itu. Kebetulan ini sedang pulang dengan orang tuanya karena mindsetnya dia sudah mulai kembali seperti dia waktu normal. Kelas 3 SMP, dia ketua OSIS, pemain basket di sekolahnya. Suatu hari dia menyeberangkan seorang ibu karena sekolahnya depan jalan raya. Pulang dari nyeberangin ketabrak mobil. Pulang dari nyeberangin orang, padahal berbuat kebaikan. Tuh, sekarang kakak Dery menjadi lumpuh total, tidak bisa berbicara, motoriknya turun waktu itu, tapi sekarang sudah mulai dewasa, sudah ngerti bahwa sudah tidak pengen melakukan istilahnya bunuh diri, minum obat sendiri gitu untuk mengakhiri hidupnya, sudah enggak setelah ketemu dengan kami. Karena apa? Kak Dery itu lebih berat kasusnya karena pernah normal, pernah menjadi anak yang luar biasa. Kalau fotonya masih ada tuh Kak, itu pasang ya. Kasus kemarin di rumahnya dia menggunakan kursi roda, dia terjun dari rumahnya karena rumahnya itu di atas. Mamanya sampai nangis ke sini, tapi dibawa ke sini dia sudah tidak mau karena sudah dewasa. Dia pengen mengakhiri hidupnya. Hal-hal seperti ini yang ibu bilang, apa yang diderita anak-anak itu bisa menimpa kita kapan saja. Makanya sekali lagi anak-anak harus istighfar kalau mau melakukan hal-hal yang buruk. Harus ingat kesempatan Allah itu tidak akan datang 2 kali. Harus ingat bahwa kalian itu dilahirkan dari orang tua yang menginginkan kalian menjadi anak yang baik pastinya. Makanya disekolahkan di tempat yang baik pula. Dan orang tua kalian bekerja untuk mencukupi semuanya. Ingat itu ya sayang ya. Jadi sekali lagi nanti ketemu dengan anak-anak ibu mau tanya nih, kalian takut, geli, jijik nggak dengan teman yang kondisinya beda, teman yang cacat lah? Enggak ya, nggak boleh. Karena kalau kalian takut, jijik, kalian menganggap kalian lebih tinggi, kalian nggak akan ketemu di sini. Karena kakak di sini nggak pada ngerti kalau kalian tidak menyapa mereka, tidak memberikan salam ke mereka, mereka juga nggak akan menyalami kalian karena dia nggak ngerti harus ngapain. Ya sayang, mereka sekolah ada di terapi, boleh kalian bermain dengan mereka sampai kalian nanti jamnya selesai. Nggak usah buru-buru Pak, boleh main puzzle, boleh semuanya karena kalian datangnya pas 9:30. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke sana? Ayo, silakan yang mau bertanya. Ayo menanai dulu nanti.